Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Monggo Bapak-bapak gembala, masa semua duduk di belakang. Sini kosong. Mencontoh jemaat. Agak maju ke depan, Bapak di depan. Yang di luar bisa masuk ke dalam. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dan mengasihi kita hingga kita ada pagi hari ini, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat datang buat Bapak Ati dan Ibu yang ada di tengah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Yesus Kristus Tuhan. Tuhan dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu saya jemput kami berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan.
Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semangat Bapak Ibu segala. Semangat. Hamba-hamba Tuhan harus semangat. Kita mengajukan kepada jemaat. Ayo jemaat semangat. Kita menjadi yang loyal. Jadi harus beri teladan dulu kita yang semangat ya. Puji Tuhan. Kita mau bangkit. Serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Serukan nama Yesus.
bersyukur ya. Sampai pagi hari ini kita masih bernafas, kita sehat, kita kuat, kita ada dalam pelayanan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya terbesar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Haleluya. Kasih yang indah. Kasih yang terindah.
siap memberikan hati yang paling baik buat Tuhan Yesus, berberi kebenaran firman-Mu supaya kami bertumbuh 30, 60 dan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, memberikan firman-Mu dalam nama Yesus. Atas. Salam. Kurang semangat salam. Kalau yang ngedrum yang musik jangan berdiri dulu ya. Saya ingin ngajak saya berdiri dulu ya. Tidak ada yang setuju kan? Tidak ada yang lemah kan? Ya. Saudara, saya ingin yang di belakang maju ya. Nanti saya tidak mulai kalau maju. Ini udah kosong ya. Kalau Tuhan datang, kalau saudara dipanggil lebih dulu yang di depan. Ya. Ayo maju ya. Saya ingin saudara-saudara yang di belakang maju sini kosong ya. Ayo, semua maju ya. Batasnya pintu itu ya, batasnya pintu belakang itu kalau bisa. Pintu. Nah, batasnya pintu belakang. Semua terisi ini, belakang ini belum terisi ya. Nah, ya. Ya, yang sana dulu. Ayo sini, Pak. Monggo. Ya, Pak. Nah, yang sana. Belakang pintu, batasnya ya. Ayo sini ya. Ya, ayo sini depan tidak apa-apa, depan ya. Ya. Ya, depan ayo. Ya, depan. Semangat. Ya, semangat. Depan. Ya, Pak. Pak. Ya. Ayo depan semua, ayo. Semangat. Ya. Ada yang belum, belakang belum. Ya. Beranjak ya. Ya. Biar kelihatan depan. Nanti jadi algoritma rata. Oke, mari kita berdiri dulu ya. Nah, kita berdiri dulu ya. Kita umat-umat Tuhan ini sudah dipilih Tuhan. Amin. Saudara sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu bukan kebetulan. Saudara adalah pilihan, panggilan Tuhan. Ya, kita meresponi apa yang Tuhan sudah tentukan atas hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau sudah ditetapkan di dalam pilihan Allah, jangan sampai genggaman pilihan itu meleset. Ya, bukan Tuhan yang menggeser saudara. Biasanya saudara sendiri yang lari dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus, waktu dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, dia lari. Mari hari ini kita lebih semangat lagi, kita pujikan, kita dipilih. Ya, ayo semangat. Sorak-sorai supaya malaikat suka kita ya. Amin. Kita dipilih. Ayo. Ini hamba Tuhan persentasenya ibaratnya volume ini masih 40 ya. 40. Tuhan itu tahu loh. Tuhan tahu. Kamu punya suara berapa 100. Kalau untuk sepak bola kita yes. Tapi untuk Tuhan kita dipilih. Loh, udah meresponi. Ayo kita semangat. Kita dipilih.
Ini kan jam setengah 11 lebih 10. Kalau khotbahnya sampai jam 12 waktu makan berarti 1,5 jam. Ya, saya akan perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Pak Ati Mariono. Saya bersama istri saya. Istri saya ini sudah mendampingi saya 43 tahun pernikahan saya, saudara ya. Saya masih muda, umur 20 sudah nikah. Itu bukan secara luar biasa, tapi secara sungguh luar biasa ya. Dimana saya belum bekerja tapi sudah nikah 20 tahun, 43. Saya punya 3 anak. Anak saya kebetulan melayani Tuhan ya. Saya suka cita. Karena kesukaan kita itu, kalau anak-anak kita itu takut Tuhan, melayani Tuhan, benar nggak? Ya. Kita punya pelayanan hebat, rumah tangga yang baik di dalam hubungan suami istri. Tapi kalau anak-anak kita nggak baik, itu susah juga, sulit, sedih. Tapi saya bersyukur anak saya itu boleh ambil bagian dalam pelayanan. Karena apa? Sejak dini saya latih. Untuk saya bawa sekolah minggu, saya latih, saya supaya apa? Dia melayani. Pak, aku itu udah iso Pak melayani, Pak. Kamu harus bisa, katakan pada dirimu sendiri, kamu harus bisa ya. Saya harus itu. Pak, udah iso. Saya daftarkan, pertama tes gagal, kedua gagal, ketiga berhasil. Karena kebetulan gereja yang dilayani itu gereja yang besar di Tani. Jadi kalau ada orang yang melayani harus dites ya. Puji Tuhan, anak saya akhirnya berhasil lulus. Tapi karena kecintaannya, karena orang tuanya, dorongan teman-temannya, dorongan orang tuanya, dia akhirnya tidak senang. Awalnya tidak mau, tapi setelah dia cinta Tuhan dalam pelayanan, dia luar biasa. Bahkan dia jadi trainer, ya, pelatihnya untuk tim musiknya gereja besar itu, saudara. Saya bersyukur, ya bersyukur anak-anak saya melayani Tuhan. Dan yang satu main musik, yang satu dua main musik, yang satu singer atau WL, pelayan muda. Saya percaya saudara semua rindu di dalam kehidupan keluarga kita jadi berkat, amin. Iya, hari ini saudara, saya rindu membagikan berkat bagi saudara semua. Kalau sudah saya perkenalkan nama saya, ya saya Pak Ati Mariono, istri saya Nini Prasetyo Ningsih, saudara ya. Itu saya sudah nikah 43 tahun. Saya sudah dikarunia 3 anak. Anak saya 3, cucu saya 3, saudara, cucu saya 3. Ya, masih muda ya Pak. Ya, cucu saya 3. Ayo kita sama-sama belajar. Kita akan belajar tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian di dalam pelayanan ini, saudara. Tidak semua orang pelayanan itu mulus-mulus saja. Kehidupan pelayanan itu ada naik turun, mungkin melewati lembah, melewati jurang. Tetapi selama kita punya Tuhan, kita punya Allah yang ajaib, Yesus, dan kita bergantung kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ya, itu yang harus kita dasari, bahwa pelayanan itu bukan awalnya, akhir. Awal baik, tengah baik, akhir buruk, percuma. Percuma saudara. Awalnya dia semangat, awalnya dia menyala-nyala, rohnya berkobar-kobar. Di tengah perjalanan dia semangat juga pelayanan, tapi di akhir hidupnya, dia waktu mau ada perhitungan dengan Tuhan, panggilan terakhir, hidupnya dia tidak pelayanan lagi, tidak Yesus lagi. Ada. Saya sering melayani di desa-desa, saudara. Bahkan desa-desa itu sampai Jawa Tengah, sampai di Solo, Semarang, bahkan saya melayani di desa-desa terpencil. Banyak liku-liku pelayanan yang saya temui, saudara. Mereka gambaran adalah pelayanan-pelayanan anak Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka, ada yang berhasil, ada yang sulit, ada yang megap-megap. Semua saya tahu, saudara. Karena apa? Dan diceritakan di situ pengalaman mereka di dalam pelayanan. Makanya saya berkatakan ada ujian-ujian di dalam pelayanan. Ayo kita baca, kita di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8a, ya.
Khotbah 7 ayat 8. Nah, ya. 1 2 3. Amin. Ya. Akhir suatu perkara tadi apa? Lebih baik daripada awal permulaannya. Saudara, saya masih ingat bagaimana pelayanan gereja yang diberkati dan gereja yang sukses dan gereja yang rontok. Itu saya ingat dan saya baca bukunya orang Robert ya, dia baca Jules Austin, saya baca lagi Rick Weiner, saya baca orang-orang bagaimana pelayanan yang berhasil dan pelayanan yang stagnan, pelayanan yang mundur, bahkan pelayanan yang akhirnya merosot. Itu kehidupan mereka itu digambarkan, disurvei, dan semua itu akhirnya ditulis lah oleh Rick Weiner itu bahwa semua itu dasarnya adalah bahwa hamba Tuhan itu kedekatan mereka dengan Tuhan itu sudah mulai goyah. Mereka sudah tidak ada Roh Kudus lagi dalam kehidupan pelayanannya. Karena apa? Pelayanan yang kuat itu harus mendatangkan Tuhan, Roh, hidup dalam Roh supaya pelayanan itu kuat. Ya, ini dikatakan permulaan yang baik adalah setengah. Kalau saudara dan saya mengawali dari pelayanan, ini permulaan yang baik itu adalah setengah dari pekerjaan yang kita mulai. Namun hasil akhir itulah yang menentukan segalanya. Jadi proses akhir itu yang menentukan. Bukan awalnya. Awal adalah permulaan dan habis itu perencanaan. Tapi akhir dari sebuah bangunan pun akhirnya itu yang dinilai. Kalau awalnya baik, pertengahan perencanaannya baik, tapi kalau akhirnya buruk, itu percuma. Karena itu, saudara, kita seringkali diibaratkan bahwa orang yang melayani Tuhan itu ibarat orang yang bertanding, orang yang bertanding. Jadi kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tidak bisa hidup di dalam zona-zona yang nyaman, tidak mau dalam pertandingan, karena pertandingan memerlukan sesuatu stamina yang kuat. Tidak ada sesuatu pertandingan, saudara, pertandingan yang tinju terus laya-laya saat mono nggak pokoknya ceblok, saudara ya. Dari pertandingan 12 ronde 1 sampai 11 menang angka mutlak, tapi ronde ke-12 jatuh, kalah. Sepak bola 90 menit, waktu 85 menit, dia gol 3 gol. Tapi 5 menit terakhir kebobolan, kalah, saudara. Kalah. Akhir itu yang menentukan, saudara. Makanya saya ingin bahwa setiap kita harus ingat bahwa kita ini di dalam ujian adalah pertandingan. Ya, tidak bisa kita hidup di dalam pelayanan pertandingan ini dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita harus memulai dengan sesuatu tekad, dan ini ada 3 macam yang kita akan lalui. Kita akan berhasil atau tidak di dalam pelayanan ini, ada 3 ujian. Kita akan belajar bersama tentang 1 ujian di dalam pelayanan. Itu ujian model Abraham. Apa itu? Ketaatan. Ujian model Abraham. Apa itu ketaatan, saudara? Ketaatan itu sangat diperlukan. Ya, ketaatan itu sangat diperlukan, saudara. Allah memanggil Abraham. Kalau kita baca, ayo kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ini ujian pertama, adalah ujian model Abraham, yaitu ketaatan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi baik. Aku akan memberkati orang
Dia meninggalkan keluarganya dan dia menuju tanah yang belum diketahui. Abraham taat mematuhi panggilan Tuhan, meskipun ia meninggalkan keluarganya yang dicintainya dan dia tidak tahu tujuannya, tapi dia taat. Panggilan Tuhan adalah seringkali juga kita alami seperti itu. Kita kadang-kadang nggak ngerti dalam apa yang harus kita lakukan, tapi Abraham taat. Dia respon dengan positif meskipun dia tidak mengerti. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti, Tuhan, aku mau dibawa kemana? Tuhan memanggil kita untuk melayani. Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya. Dan Tuhan akan mengubah hidup kita sesuai tujuan yang Tuhan telah tetapkan apabila kita taat. Dan bagaimana respon kita kepada panggilan yang Tuhan telah tentukan. Abraham adalah contoh teladan, saudara. Dia taat, dia bersedia mengikuti panggilan Tuhan tanpa mempertanyakan ABC. Apakah kita seperti itu juga? Saya, saudara, tidak mengerti juga. Saya tidak mengerti kalau saya juga dipanggil seperti ini. Saya tidak pernah menyangka. Saya dulu adalah pegawai yang sudah pernah saya ceritakan. Saya tidak ngerti kalau saya dipanggil seperti ini, tapi saya merespon panggilan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu tidak aku ujikan seperti ini, mungkin kamu tidak mengerti. Waktu itu saya mengalami satu penyakit di mana saya sampai ke penang tidak ada kesembuhan. Tapi setelah saya menyerah, saya perkatakan iman dan saya berkomitmen, Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Engkau. Kalau aku disembuhkan, dipulihkan, aku mau melayani Engkau. Karena apa? Sudah habis segala harta bendaku. Karena apa? Saya sakit dari segala rumah sakit Surabaya, bahkan sampai ke Penang tidak ada obat dan dokter pun tidak tahu sakit penyakit apa yang saya alami. Saudara, Tuhan memanggil cara-cara manusia kita semua berbeda-beda, saudara. Berbeda-beda. Dan Abraham mematuhi panggilan Tuhan. Allah memberikan janji yang luar biasa kepada Abraham. Allah berjanji akan membuat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Meskipun Abraham tidak tahu bagaimana janji itu akan terwujud, tapi dia taat, saudara. Ketaatan itulah yang membawa Abraham akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Allah tidak hanya memberikan janji, tapi dia juga memenuhi janji-janjinya kepada Abraham. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti terpenuhi. Apa yang dikatakan firman-Nya pasti digenapi. Amin. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Tuhan berkata setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55:11, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepada sia-sia. Dia akan melakukan tugas apa yang aku perintahkan dan akan mengerjakan apa yang harus kusuruhkan kepadanya. Semua firman yang keluar dari firman perkataan Tuhan tidak pernah, kalau kita menepati, kita taat jadi Tuhan, itu pasti tergenapi. Amin. Saudara, saya masih ingat, saudara, kalau kita taat dan kita memegang janji firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan meskipun tidak masuk akal, saya yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang difirmankan apabila kita menangkap itu dengan iman dan dia berkata, aku percaya Tuhan, firman iya dan amin. Dan Tuhan berkata di dalam Bilangan 23:19, Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya? Oh enggak, saudara. Allah itu tidak pernah berdusta. Kalau manusia berdusta, istri, suami, teman, seringkali perkataan dipelintir-pelintir. Tapi Tuhan, apa yang diperkatakan apabila kita pegang dengan ketaatan pasti itu tergenapi. Amin. Tuhan sungguh luar biasa. Apa yang difirmankan semua digenapi, dan apa yang difirmankan semua terjadi, saudara, terjadi. Harus kita bilang kepada Tuhan dengan ketaatan yang kita responi. Makanya saudara, Tuhan sungguh luar biasa. Saudara, Abraham itu orang yang taat. Ketaatannya kepada panggilannya
dan melihat janji Tuhan, akhirnya apa? Dipenuhi dalam hidup. Meskipun waktu dia tua, Tuhan pun berjanji akan memberikan anak. Dia tidak memprotes, masakan Tuhan, mana mungkin. Tapi dia pegang, dia punya iman. Dengan ketaatannya dia tidak pernah protes. Dan apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Dan dia akhirnya mempunyai anak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Bagaimana pelayanan kita? Sejauh mana kita percaya akan janji-janji Tuhan? Kalau kita melayani, apakah kita itu selalu sukses? Enggak, saudara. Kita harus melewati ujian demi ujian. Pelayanan tidak mungkin langsung jalan. Ada tahap demi tahap yang harus kita kerjakan. Tahap pertama adalah ketaatanmu bagaimana kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Meskipun keadaannya sulit, masalah sering terjadi, mungkin rumah tangga permasalahan di dalam keluarga, mungkin di dalam gereja, rasa-rasanya abot. Tapi kalau sudah dan saya taat, Tuhan tahu hati kita. Bukannya dilihat manusia, dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Kalau saudara hati kita melayani, kita sungguh-sungguh meskipun kesulitan terjadi, apa yang terjadi di dalam jemaat kita sulit kayak apapun, kita tetap taat, kita tetap setia. Percayalah, apa yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi. Amin. Kita gila. Ku datang ya Bapa. Saya mau meninggalkan pelayanan ini, Pak. Saya mau pergi. Karena saya tidak kuat. Saya doakan, Bapak harus kuat. Bapak harus tahan. Saya doakan. Gimana, Pak? Seandainya itu terjadi pada Bapak, jemaat tidak perhatikan. Kecuali kalau rumah saya jauh. Rumah saya itu beda 4 jam. Tapi setiap ibadah ada pendetanya sakit, tidak ada yang mengunjungi. Rasanya dia sakit. Dia hanya melihat secara kasat mata, tidak dihargai jemaatnya, tidak dihargai oleh orang pelayanannya. Dia sakit hati dan
3 bulan berikutnya. Saya pikir sudah selesai. Dia telepon saya, Pak, goodbye Pak, saya kembali Pak ke Lampung. Loh, kenapa Pak? Saya tinggalkan gereja saya pergi ke tanah kelahiran saya. Saya cerita sama istri saya, ini loh, orang yang kita doakan, dia minta sekarang pamit, dia pulang kampung. Gak gampang saudara melayani itu, gak gampang, saya tahu. Saudara sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, gak gampang saudara. Gak gampang. Kalau saudara gemuk, jemaatnya bilang rakus, saudara. Suka makan, tapi kalau saudara kurus, kurang vitamin, ya itu pendeta. Kadang-kadang seperti gak gampang saudara, gak gampang. Saudara naik mobil, saudara pamer kekayaan. Paling itu uangnya jemaat. Tapi kalau saudara naik sepeda, gembala gak diberkati, yuk. Gak gampang saudara. Gak gampang. Gak gampang. Kalau saudara hari ini kamu jangan tersinggung ya. Gak gampang saudara jadi hamba Tuhan. Gak gampang saudara. Kalau saudara khotbahnya tanpa catatan, mungkin dipikir kurang persiapan. Kadang-kadang tapi kalau saudara undang tamu, jemaat sering undang tamu dibilang kurang tanggung jawab. Aneh saudara, aneh jadi gembala ini. Tapi kalau saudara fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada Yesus, apapun yang terjadi, aku dihargai, tidak dihargai, aku setia, taat sampai akhirnya. Tuhan. Paulus merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia menderita di dalam masa tuanya waktu dia pelayanan. Dia berkata, dia tidak tawar hati, meskipun manusia jasmaninya dia merosot, tapi manusia batinnya dia diperbaharui dari sehari ke sehari. Dia tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan. Secara jasmaninya dia sudah tua merosot, dari batinnya dia diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab kesengsaraan sekarang ini yang aku alami mengerjakan kemuliaan kekal jauh lebih besar dari segala penderitaan yang aku alami. Amin. Dia berkata begitu. 2 Korintus 4 ayat 18 dia berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Kalau saudara perhatikan yang kelihatan, kecewa, saudara sakit hati, tidak dihargai. Tapi kalau saudara seperti Paulus, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Apapun respon dari kanan kiri jemaat, tapi kalau saudara hatimu ada ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, jangan khawatir, Tuhan tahu apa yang kau alami. Amin. Saudara, jadikan aku, saudara, apa tadi Pak? Jadikan aku saya melayani jam 7 pagi, saya datang setengah 7, dan akhirnya jam 7 pelayanan dimulai. Dan bilang, Pak, tolong nanti setengah 9 sudah selesai. Terus, Bapak, maaf Pak, Bapak udah usah makan dulu ya, nanti makan aja kue di sini. Habis itu Bapak saya bawa setengah jam perjalanannya kemana? Pelayanan lagi. Duh, berarti
Berarti saya melayani 2 kali. Ya Pak, mau Pak? Oh ya mau. Tapi tidak ada persiapan kalau pelayanan 2 kali, ya mau saja. Akhirnya saya dibawa setengah jam pelayanan di bukit-bukit. Tahu saudara? Pak, saya melayani 2 gereja. Yang satu gereja yang Bapak layani tadi, yang satu gereja ini. Saya tanya, kemana pendetanya? Karena pakai mobil sendiri. Saya tidak sempat bertanya. Pertanyaannya setelah saya sampai gereja, kemana pendetanya? Pendetanya melarikan diri. Melarikan diri ini nyata, dia tidak kuat dengan penderitaan, dia tidak kuat dengan siksaan yang dialami dalam apa? Finansial, dia kekurangan. Saya jaganya kurang, jaganya kurang, saya kurang, dia lari dan dia meninggalkan tanggung jawab, dia tidak taat. Ada seperti ini karena dia tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Dia memperhatikan yang kelihatan. Karena upah kita ini besar di surga. Amin saudara. Ibrani 11:6, Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini persoalanmu di dalam gerejamu, di dalam pelayananmu ada masalah, anggaplah itu adalah kerikil-kerikil yang saudara harus lalui, tanjakan-tanjakan gunung yang saudara harus lewati. Karena apa? Setiap gunung, setiap puncak ada kesulitannya sendiri. Tapi saudara capek sampai ke tempat tujuan gunung Allah, itu kemuliaan akan terjadi. Musa mengalami kemuliaan Allah karena dia menaiki gunung Sinai seperti yang diperintahkan. Taat, saudara. Taat. Yang kedua, saudara, ujian tadi adalah ketaatan. Ini adalah ujian zona nyaman. Tadi ujian ketaatan, kita mengambil contoh Abraham. Ini ujian zona nyaman. Kita baca Ayub 1 ayat 8 sampai 9. Ayub 1 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau akan tinggalkan bangku kayu? Sebab dia ada seorang kamu di bumi seperti dia, yang dunia salah dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Tawar-menawar dengan Tuhan dan diizinkan. Kenyamanan itu seringkali membawa keteledoran, kelalaian, dan membawa zona-zona di mana kita tidak sadar bahwa hal seperti itu sering iblis akan menyerang. Ya, kita belajar dari Ayub yang penuh dengan liku-liku perjuangan di dalam perjalanan hidupnya. Dia menerima musibah, dia anaknya meninggal, istrinya menghujat, dia menerima malapetaka, tapi dia tetap hidup beriman pada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang sebenarnya diberkati secara luar dalam. Bagaimana tidak? Dia memperhatikan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya setiap hari diberkati. Tapi kenyataannya tetap Tuhan akan menguji orang. Bagaimana saat dia tidak menerima kenyamanan, bagaimana saat dia tidak menerima kekayaan, bagaimana saat dia mengalami kekurangan, ya, bagaimana karena zona nyaman membuat seorang terjebak. Zona nyaman akan mengalami kita kemunduran. Wes, begini aja cukup, nggak perlu nambah jemaat. Wes, begini aja cukup. Begini aja cukup. Itu akan mengalami kemunduran, saudara. Zona nyaman membuat seseorang tidak produktif dan tidak responsif terhadap perubahan. Merasa dirinya harus tidak usah berubah. Begini cukup. Cukup. Gereja bersama ini cukup, jemaatnya cukup, perpuluhan cukup, sumbangan cukup. Tidak, saudara. Tapi Tuhan menghendaki kita ini bekerja sampai akhirnya. Jangan sampai kita berhenti di zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Dan saudara adalah umat yang dipilih Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Jangan sampai zona nyaman saudara merasa saat ini cukup, tidak perlu bertambah. Harus kita bereaksi,
kita tetap untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus menyambut namanya perubahan. Dan saudara, kalau saudara di dalam zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Di dalam zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kenyamanan. Bila seseorang itu, saudara, di dalam zona nyaman, karena Tuhan tidak mengendaki saudara di dalam keadaan zona nyaman. Banyak gereja yang zona nyaman, saudara. Tidak berkhotbah, undang aja pembicara A, B, C, D diundang supaya Pak jemaahnya tetap kerasan. Dia merasa Pak, aku tidak perlu lagi bahas gereja satu bulan full. Dia undang pembicara. Karena apa? Dia juga nyaman dengan hasil yang didapatkan dari persembahan. Bahkan saya pernah, saudara, diundang di Jombang. Gimana gereja satu dengan satunya gak rukun? Aduh, saya sedih. Saya diundang di gereja satu, saudara. Saya gak ngerti waktu itu. Saya selesai khotbah, saya keluar. Loh, persis di depannya ini, saudara. Di depan ruko ini saya di depan ruko. Ada gereja. Loh, Pak, maaf, saya tanya sama pendetanya, ini gereja ini duluan mana sama gerejanya Bapak? Oh, duluan itu. Saya mikir, ya Tuhan, apa motivasinya? Motivasinya apa? Jelas-jelas di depannya itu ada gereja. Lebih duluan. Kenapa? Dia merasa nyaman. Waktu di kota dia berhasil. Dia ingin merebut jemaatnya seseorang. Dia mendirikan gereja yang besar juga di depannya dia. Supaya apa? Mungkin dia ingin merebut jemaatnya, merebut persembahannya. Apakah itu juga betul, saudara? Enggak. Tuhan gak suka seperti itu. Banyak gereja bahkan di mall, saudara. Kalau saudara di Surabaya, saudara pasti tahu. Di mall itu satu mall bisa ada 4-5 gereja. 4-5 gereja. Sampai bingung. Jemaatnya minggu ini cegene, minggu ini rono, minggu ini delok pembicaranya siapa? Pembicara itu seperti kue makanan. Oh, hari ini lapor, kalau gule apa? Gule rono aja. Nah, nggak gule. Apa sesuatu? Sesuatu apa? Kalau gudeg aja, saudara. Akhirnya apa? Inilah yang menumbuhkan pertumbuhan jemaat. Merasa di bawahnya nyaman. Aku di sini mendapatkan sesuatu dan sudah enak. Lebih baik aku tidak terjun langsung hanya mengundang A, B, C, D karena dia merasa nyaman. Tuhan tidak suka dan Tuhan suatu kali mengizinkan Ayub untuk dicobai. Iblis, kalau itu tidak kamu berkati Tuhan, maksud sih Ayub itu masih mau menyembah. Zona nyaman diguncang. Tapi Ayub awalnya dia mengeluh, dia awalnya protes. Anak mati, bayangkan, anak mati semuanya, istri menghujat. Ya apa rasanya, anak mati situ aja, waduh sakitnya bagaimana. Itu 10 mati semua, gimana rasanya. Tapi itulah yang Tuhan izinkan. Dan saudara dan saya, jangan sampai saudara duduk atau bertempat di zona yang Tuhan tidak suka. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ini ujian moral. Pertama adalah ujian ketaatan. Kedua adalah ujian apa tadi, saudara? Zona nyaman. Yang ketiga adalah moral. Kita baca 2 Samuel 11 ayat 2. 2 Samuel 11 ayat 2. 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas, tampak kepadanya dari atas sorga itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Hati-hati, ini yang banyak membuat hamba Tuhan jatuh. Moral. Kita baca lagi satu Raja-Raja 11 ayat 1 dan 3. 1 Raja 11
ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Menyintai banyak perempuan asing. Hati Saul telah berpaut. Ini salah ini. Saya tulis ini di sini ceritakan adapun Raja Salomo, mungkin dua raja-raja ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kemudian istri-istrinya. Ia itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saudara, saya akan berkatakan ini yang terakhir, ujian moral banyak apa Tuhan jatuh di dalam ujian ini, saudara. Kalau saudara alami, mungkin saudara dengar di tetangga kita, saudara, bagaimana kasusnya ujian moral, bagaimana dia selingkuh, bagaimana dia dengan pembantu, bagaimana dia dengan asistennya, hamba Tuhan yang sudah mengerti kebenaran tapi jatuh di dalam moralnya. Dia jatuh dalam perselingkuhan. Karena apa? Ini yang ditawarkan impresi kenikmatan, tapi dia tidak menahan seperti Daud. Dia jatuh, istrinya Uria. Akhirnya apa? Dia tertarik karena dia waktu mandi Betseba, Daud bergetar hatinya. Dan kalau sudah moral itu jatuh, apapun dilakukan untuk menutupi aibnya. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Di dalam kehidupan Daud, akhirnya Uria suaminya dibunuh dengan caranya yang licik. Dan Tuhan sangat marah. Dan apa yang terjadi? Apa yang diperbuat Daud, apa yang dilakukan Daud, Tuhan menghukum. Moral itu menjatuhkan pelayanan. Moral waktu saudara jatuh membuat kita akan tersungkur terpuruk. Karena saudara tahu ada sebuah gereja, mungkin saudara dengar di Blitar, jatuh. Bahkan teman saya di situ adalah pelayanan. Dan saya juga pernah berkhotbah di situ juga. Saya telepon, bagaimana keadaannya? Wah, jemaatnya semeraut, Pak. Jemaatnya semeraut. Karena kembaliannya yang dia jadi panutan jatuh. Ada lagi di Sidoarjo, bagaimana seorang gembala dia tidak kuat dengan apa yang dia alami, moralnya jatuh. Selain dia punya selingkuhan, dia menyiksa istrinya. Saudara, moralnya jatuh dan apa yang dihasilkan dari moralnya jatuh, pelayanannya pasti hancur. Gereja besar di Surabaya mengalami merosot. Ingat, Tuhan tidak suka dengan hati yang berjabang. Kalau kita sudah bertekad untuk pelayanan, kita harus matikan jasmani kita, kehidupan jasmani kita harus alihkan supaya kita hanya memandang kepada kekudusan, kesempurnaan Tuhan. Memang itu gak gampang. Daud orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, toh dia bisa jatuh. Tapi waktu dia jatuh, Tuhan memberi hukuman. Kalau saudara dan saya lihat, Daud jatuh, anak hasil hubungan itu akhirnya mati. Tuhan tidak suka dengan kejahatan moral. Apa yang kita hasilkan dari hasil hubungan dengan kegelapan, dengan perzinahan, dengan moral kita yang mendatangkan murka dengan Tuhan, pasti akan ada hukumannya. Daud, anak yang hasil dari perzinahan dengan Betseba, mati. Ya, akhirnya apa? Daud mengalami hal-hal yang menyakitkan, gundek-gundeknya. Akhirnya dia dipermalukan, diperkosa oleh anak-anaknya sendiri. Akhirnya ada pemberontakan. Absalom memberontak kepada Daud. Bahkan apa yang kita alami kalau saudara merasa, waduh, sepertinya tidak apa-apa. Tapi ingat, saat perzinahan, moral itu jatuh, hukuman demi hukuman itu akan terjadi. Saya punya teman saya, pelayanan. Dia berzina, saudara.
dia berzina dengan istrinya orang, dia melakukan itu dan istrinya sudah menegur, memaafkan, wis Pak, tak maafkan, itu singkirkan. Tapi namanya ikatan dosa itu sulit kalau sudah menjerat, berkata iya aku tak singkirkan, tapi kenyataannya enggak. Dia selain pelayan Tuhan, dia punya usaha. Akhirnya apa? Usahanya bangkrut. Orang yang berzina, orang yang moralnya jatuh di hadapan Tuhan, pasti ada hukuman. Jangan main-main dengan kekudusan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Itu firman Ibrani 12 ayat 6. Kejarlah kekudusan, tetapi kita kalau lihat lagi, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupku, sama seperti aku kudus yang telah memanggil Allah kamu. Sebab kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan ingin pelayanan kita kudus. Amin. Itu di dalam 1 Petrus 15 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kuduslah, tetapi hiduplah kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti aku kudus. Karena tanpa kekudusan, Ibrani dikatakan tidak seorang pun melihat Allah. Saudara melayani dengan ketaatan, mungkin saudara melayani dengan kesetiaan, saudara melayani dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, dan saudara tidak dalam posisi zona nyaman. Tapi kalau hidup kita tidak kudus, jangan harap kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saya ingin hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Saudara, tidak gampang menjaga kekudusan, tidak gampang, karena dari pikiran itulah yang akan menjerat kita. Kalau pikiran kita itu tidak kita salibkan, kita arahkan kepada hal-hal yang rohani, maka pikiran itu akan membawa ketertarikan kepada lawan jenis, akan hal-hal yang membuat kita jatuh. Apa yang harusnya, apa yang benar, apa mulia, apa yang kudus, apa yang suci, pikirkan itu. Tuhan berkata Filipi 4:8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau saudara tidak memikirkan, saudara pasti suatu saat jatuh. Jangan menganggap aku jatuh, aku tidak mungkin jatuh ke moral. Hati-hati saudara, hati-hati. Bahkan pendeta yang sudah tua, yang luar biasa, diulang itu jatuh karena tidak menjaga kekudusan. Buyar pelayanan. Hati-hati. Mari kita menjaga hati kita suci di hadapan Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jangan kita melayani wis sakmene ae. Wis ngene ae. Cukup sama ini. Tidak saudara. Tuhan memerintahkan kita pergi. Jadikanlah semua bangsa-Mu itu baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara, tidak bisa. Kita harus bergerak. Sekarang zaman, sekarang semakin hari semakin luar biasa kejahatan lewat AI, itu adalah teknologi. Saudara, itu semua menyesatkan. Kalau kita tidak kuasai hidup kita dengan pimpinan Tuhan, Roh Tuhan ada dalam hidup kita, bahaya. Tapi saat dia merasa dia ditegur Nathan, dia salah, dia menyesal. Ada orang yang ditegur Tuhan tidak merasa salah, tapi Daud ditegur Nathan, dia menyesal. Kalau saudara baca Mazmur 51 ayat 13, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dari hidupku. Dia takut karena roh Tuhan itu yang memberi dia kekuatan untuk setia melayani Tuhan. Dia rindu menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Karena kekuatan dari Tuhan yang membuat kita kuat. Kita harus pertama taat. Kita harus keluar dari zona nyaman. Moral kita jangan sampai jatuh. Saya disaksikan belum lama ini, Pak Atin, Bapak terkenal dengan Pak Haji. Iya. Sekarang Pak istrinya pulang di Manado. Kenapa? Karena selingkuh sama sekretarisnya. Sekarang dia di Malang, Pak.
Loh, kemarin kan di Malang istrinya mengamalkan, istrinya ikut di Malang, dia dikeluarkan dari sinodenya. Iya Pak, pertama istrinya memaafkan dan dia tetap rukun, dia pindah ke Malang karena apa? Zaman sinodenya dikeluarkan, tidak boleh pelayanan lagi karena sekretarisnya ini sama pendetanya berzina dan sekretarisnya ini kakaknya adalah teman saya, teman pelayanan saya, sakit hati sebenarnya, tapi dia mengampuni. Tapi dia cerita lagi, mati, tahu nggak? Istrinya sekarang pulang ke Manado. Kenapa? Karena dia di Malang, dia tetap jatuh kepada moral. Ikatan itu sudah, lek sampul dililit gampang putus, tapi lek dililit tiap hari, moral itu melilit, dosa itu melilit kita. Terus tubuh kita dililit, sulit untuk melepaskan. Tapi kalau saudara dililit satu kali disadarkan, langsung dapat gampang. Tapi kalau dililit tiap hari, tiap saat, tiap waktu, dosa melilit tubuh kita, sulit saudara melepaskan. Contohnya saya dulu pernah dililit oleh rokok, saudara. Rokok, saudara. 3 pak satu hari sebelum saya bertobat. Saya sudah jadi Kristen. Saya belum pelayanan sepenuh waktu. Sudah Kristen. 1 hari 3 pak. Tanya istri saya. Sulit melepaskan. Kamu itu loh, gak iman hati bohong itu loh. Iman dirimu itu loh. Bokong terus, dia berhenti, 1 bulan berhenti, kumat mana? 3 bulan berhenti, kumat mana? 6 bulan berhenti, kumat mana? 1 tahun berhenti, kumat mana? Karena apa? Lilitan itu loh. Lilitan, ikatan itu yang membuat kita sulit untuk menang. Tapi kalau kita berkata, dalam nama Yesus aku mampu Tuhan, Engkau yang menolongku dan Tuhan akan memampukan kita semua. Amin. Mari pagi hari ini, siang hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan ini. Pertama kita harus taat dan sendiri. Kedua kita tinggal, jangan tinggal di dalam zona nyaman. Ketiga kita harus kuat di dalam moral, jangan sampai jatuh iman kita di dalam kehidupan kita, saudara. Mari hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Kita jangan sampai kita kalah, jatuh dengan ujian apapun. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdiri.
situasi zaman yang sekarang ini. Iblis tidak tinggal diam, dia akan mengucapkan bagaimana saudara bisa jatuh. Hati-hati, tanpa Roh Kudus saudara tidak akan mampu. Hanya Tuhan yang ada di dalam dirimu, diri kita, yang akan memampukan. Roh Tuhan akan membawa kita kepada pelayanan yang berkenan. Pandang upah, jangan pandang yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Tuhan akan menolong setiap kita, karena kita tidak mampu tanpa Tuhan. Siapakah kita ini? Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ajar aku berjalan tetap setia, taat, tekun di dalam kebenaran, tidak jatuh di dalam kekudrasan kami. Moral kami berkenan kepada mampukan aku Roh Kudus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadiratmu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi Roh-Mu, penuhi Roh-Mu dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi katakan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu membuat hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita kasih waktu 3 menit. Mari saudara datang ke tempat ini, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Allah kita yang berkata. Minta tuntunannya di dalam pelayanan. Saudara tidak akan mampu tanpa Roh Kudus. Biarlah nama Yesus, biarlah. Jangan diam, jangan ada yang diam. Suarakan, suarakan dari mulut, dari hati, bersambut pada Tuhan. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus. Sembah Dia, senangkan Dia dengan suara, dengan pujian, dengan penyembahan-Mu. Ya Allah, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Mampukan Tuhan setiap kami di dalam pelayanan yang kami ambil Tuhan. Apapun bagian kami, aku mau taat dan setia. Kami Tuhan tidak akan
tinggal diam di dalam keadaan seperti sekarang. Kami akan bergerak, dan kami mau hidup di dalam kebenaran, tidak mau jatuh moral kami di dalam pelayanan kami supaya kami berkenan kepada. Ampuni apabila selama ini Tuhan ada yang kurang salah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus kuasai kami, urapi kami, pimpin kami Tuhan, tanpa kuasa-Mu, Roh-Mu yang hidup membawaku untuk kemenangan keberhasilan kami tidak akan mampu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Berkati setiap kami pulang membawa kemenangan sukacita baru hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan. Saya kembalikan kepada Tuhan Bapak. Terima kasih Pak Tim sudah menjadi tempat untuk pelayanan Tuhan garis depan pada saat siang hari ini. Ya. Dan kita bersyukur Bapak Saudara, nanti saat kita pulang kita akan menerima berkat juga selain yang biasa yang sudah kita terima, nanti kita akan mendapatkan berkat dari beliau Bapak Tim yang menjadi berkat bagi kita. Saatnya coba kita berkorban persembahan terlebih dahulu. Ya. Allah itu baik, sungguh baik. Nanti prosesinya untuk apa namanya itu nanti kita foto bersama ya Pak. Oh, dibagi nanti terus foto bersama. Oke. Iya. Setelah foto bersama dulu baru dia. Oh, setelah foto bersama nanti baru dibagikan. Nanti istri saya ada di luar sebenarnya. Begini Bapak Saudara, setiap foto kita itu pasti sama Pak Daniel dikirim ke pusat, dan itu
pasti dihitung per kepala gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon setiap kali kita datang saat foto itu mari kita foto semua. Sebab seperti di Kalambret kemarin berjumlah 41, yang foto juga 41 padahal kan masih ada istri dan lain sebagainya. Jadi mohon semuanya. Karena kenapa itu nanti hitungannya juga kenapa per kepala itu hitungannya hitungannya ini saudara. Maaf ya. Iya jadi jangan-jangan pengurus dianggap manipulasi. Iya dikhawatirkan kami pengurus itu nanti dikira memanipulasi data. Jadi tetap memang jumlahnya seperti itu, tapi pasti melonjak karena ada suami istri, ada yang bawa anak dan lain sebagainya. Jadi mohon dimaklumi apapun kondisinya, mohon untuk foto semua saja, jangan apa namanya, perwakilan saja begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Mungkin sebelum foto bersama kita akan kita akan doa penutup. Mungkin ada sesuatu pengumuman dari Om Jansen? Tidak ada ya? Oke, untuk bulan depan, ini sampai saat ini saya belum tahu siapa untuk bulan depan. Ada yang bergerak untuk ketempatan? Coba saya aja Pak. Siap mungkin. Di Surabaya boleh Pak? Ya. Kalau ada ongkos terima kasih Pak Atin sekali lagi. Dan Pak Atin ini sering kali pelayanan Bapak Ibu Saudara ke desa-desa, dan Tulungagung sering kali ditinggalkan yang banyak kali di Jombang, Mojokerto, Blitar, karena memang asli Blitar Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara juga mau berkenalan dengan beliau dan bisa mengundang, kita tidak keberatan. Jadi Sudah tahu lama Pak. ada yang sudah tahu lama tapi tidak pernah diundang ya. Ya, Batin. Puji ketemuan Tuhan itu. Jadi saya berpikir itu saja ya Pak ya. Oke, kami dapat semua mungkin berdiri, kita akan doa syafaat sekaligus doa berkat. Kita pujikan pujian. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. menikmati firman Tuhan, menikmati kasih-Mu. Kami akan pulang, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan di dalam Allah terus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.